Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wita Ruspianti Dewi, tutor materi Geografi di paket C PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pada siklus air dan perairan darat. Nah, warga belajar semuanya, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di permukaan bumi, atmosfer, dan bawah tanah. Siklus air terjadi secara terus-menerus dan melibatkan beberapa tahapan utama yang diantaranya juga berhubungan dengan perairan darat. Sekarang ke definisi siklus air. Nah, siklus air adalah pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung secara terus-menerus. Siklus air biasa juga disebut dengan siklus hidrologi. Mari kita lihat gambar yang ada di samping. Nah, ini adalah proses siklus air dari mulai evaporasi, penguapan air laut, sampai kembali lagi ke laut limpasan. Nah, mari kita bersama-sama memahami apa itu siklus air dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Nah, yang pertama dari siklus air itu adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air. Proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Kemudian ada transpirasi. Nah, kalau transpirasi adalah proses penguapan air dari daun tanaman. Nah, uap air akan berkumpul di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Kemudian terjadilah kondensasi. Nah, kondensasi bisa disebut dengan pengembunan. Nah, kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair kembali dalam bentuk titik air di awan. Setelah itu terjadi presipitasi. Presipitasi disebut juga hujan. Nah, presipitasi adalah proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi karena awan tidak mampu menampung air lagi, jadi turunlah hujan. Kemudian ada yang disebut infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Bisa dilihat dari gambar di samping ya, warga belajar semuanya. Yang terakhir yaitu limpasan. Nah, limpasan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai atau danau dan laut. Nah, ini ada juga yang disebut dengan aliran permukaan. Aliran permukaan itu apa? Jadi, sebagian air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi menuju sungai, danau, atau lautan. Proses ini disebut dengan aliran permukaan atau runoff. Kemudian ada aliran permukaan ini dapat mengalir ke badan air lainnya dan mengalir kembali ke laut atau samudra, melengkapi siklus air. Kemudian ada aklimatisasi atau penyimpanan air. Nah, beberapa air yang mengalir akan tersimpan dalam bentuk danau, waduk, atau di permukaan es dan salju. Nah, penyimpanan ini menjadi cadangan air yang akan dilepaskan kembali ke dalam siklus air. Kemudian ada perairan darat dan hubungannya dengan siklus air. Nah, yang pertama, perairan darat meliputi semua sumber yang ada di daratan seperti sungai, danau, waduk, dan air tanah. Nah, proses siklus air mempengaruhi perairan darat dengan cara berikut.
Yang pertama itu sungai dan danau, air yang mengalir dari daratan menuju laut atau samudera sebagian besar melalui sungai dan danau. Sungai mengalirkan air hasil presipitasi yang turun ke permukaan bumi. Kemudian ada air tanah. Nah, air tanah ini disebut infiltrasi air hujan ke dalam tanah akan mengisi cadangan air tanah yang disebut aquifer. Nah, air tanah ini sering digunakan untuk kebutuhan irigasi dan sumber air minum. Kemudian, transpirasi oleh vegetasi. Nah, tumbuhan di perairan darat seperti tanaman di sekitar danau dan sungai turut menyumbang air ke atmosfer melalui transpirasi yang mendukung siklus air secara keseluruhan. Siklus air di daratan mempengaruhi kelangsungan hidup, ekosistem perairan darat, dan perubahan iklim serta aktivitas manusia dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di perairan darat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi siklus air ini. Mudah-mudahan warga belajar semua dapat memahami apa yang saya jelaskan dari materi ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.